Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Patut ditangkap, seorang maling di Lubuk Begalung kabur ke arah laut. Gara-gara rebutan penumpang, pekerja agen bus tusuk pekerja agen bus lainnya hingga tewas. 8 bulan setelah bencana banjir, Jalan Balingka tak kunjung diperbaiki. Tembak! Aksi kejar-kejaran terjadi antara sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang dengan seorang maling yang hendak kabur ke arah laut di kawasan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Meski sempat melawan, pencuri bernama Rian akhirnya berhasil diringkus polisi. Rian tak sendirian beraksi. Ia bersama rekannya bernama Rory telah mencuri lebih dari 80 lokasi di Kota Padang. Mereka berdua merupakan residivis kasus yang sama yang telah berpengalaman dalam tindak pencurian. Usai menangkap Rian, polisi kemudian memburu Rory yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Rian. Untungnya Rory sedang berada di rumahnya sehingga dengan mudah dibekuk polisi. Dari pengakuan keduanya, mereka termasuk golongan pencuri apa saja yang mencuri benda yang dijumpai dan bisa dicurinya, mulai dari telepon genggam, tabung gas, alat elektronik, hingga sepeda motor. Usai digeledah, petugas menyita barang bukti pencurian berupa 2 buah tabung gas serta 2 buah telepon genggam yang mereka curi di daerah Lubuk Begalung beberapa waktu yang lalu. Sewaktu yang bersangkutan ingin diamankan, salah seorang dari tersangka tersebut berhasil melarikan diri dan anggota kita pun melakukan pengejaran sampai ke pinggir pantai di daerah Teluk Bayu. Jadi setelah kita kembangkan ada kurang lebih 80 TKP pengakuan yang bersangkutan dalam melancarkan aksinya, yaitu di sekitaran mulai dari Teluk Bayu sampai Jombang. 2 sekawan ini dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Yang terkena Jambara mulai yang beraksi ya. Seorang agen bus AKDP tergeletak bersimbah darah usai ditusuk agen bus lainnya di depan kampus Universitas Negeri Padang, Kecamatan Padang Utara, pusat Kota Padang. Korban langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan pengobatan. Namun akibat kehabisan darah karena luka tusukan di bagian dada kirinya, korban dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan sang pelaku, Salmen Charki alias Armen, ditangkap pihak keamanan kampus UNP dan warga di lokasi. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Mapolsek Padang Utara. Dari pelaku, petugas menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, pelaku awalnya terlibat cekcok dengan korban karena rebutan penumpang bus AKDP hingga terjadi penusukan. Kini pelaku dan barang bukti masih diperiksa oleh polisi di Polsek Padang Utara. Di mana motif yang melatar belakangi yaitu adanya perebutan antara agen shuttle travel. Kemudian masyarakat setempat mengetahui korban ini atas inisial YN, setelah dilakukan penusukan kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun setelah sampai di rumah sakit, tim dokter rumah sakit tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Untuk tersangka sendiri atau pelaku yang diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban, saat ini sudah berhasil kita amankan. Ya. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan
yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dengan perbuatan perkelahian Usai bencana banjir dari Gunung Singgalang pada bulan Mei tahun lalu, jalan raya di Kecamatan Ampek Koto Agam masih rusak parah. Sejumlah ruas jalan berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kerusakan jalan terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampek Koto dan Banu Hampu. Kondisi jalan di 3 nagari mengalami kerusakan yang cukup parah, yaitu Nagari Pakan Sinayan, Koto Tuwo, dan Balingka. Khusus di Nagari Balingka terdapat 1,5 km jalan yang rusak. Kondisi itu diperparah saat musim hujan tiba, pengendara sering tergelincir. Dan saat musim panas muncul debu, sehingga warga sekitar menutup rumah dan tempat usaha mereka dengan plastik. Debu juga mengganggu kesehatan khususnya anak-anak. Sampai sekarang masih sangat memprihatinkan. Nah, sekarang dampaknya pertama ketika musim hujan, jalan itu licin, sehingga beberapa pengendara yang melintasi jalan tersebut ada yang jatuh. Abu dari timbunan itu ini naik ke atas, sehingga cukup membahayakan. Di pinggiran jalan itu masyarakat sudah menutup, ada yang kedai, ada yang rumah dengan plastik. Beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi telah melakukan penimbunan sementara terhadap ruas jalan yang berlubang. Namun penimbunan jalan kian memperparah kondisi udara. Pasalnya saat panas, debu berterbangan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ya karena debu nih Bu, kan kemarin siap ditimbun kayak gini nih kan. Jadi debu semakin banyak, apalagi setelah hujan ya, makin debunya ke atas. Sudah hampir 1 bulan sejak ada bencana Galodo, Gunung Merapi sama yang di Koto Tuwo itu kan, itu awalnya. Karena mobil-mobil besar yang biasanya lewat arah ke Padang ke Lembah Hanai dialihkan ke sini, jadi semakin parah hampanya. Masyarakat berharap pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan yang rusak. Karena jalan itu digunakan sebagai jalan alternatif bagi pengendara dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung dan Padang. Saat jalan di Lembah Anai ditutup total, maka jalan ini dilintasi kendaraan dengan tonase besar. Padahal pemerintah Kabupaten Agam memperpanjang masa tanggap darurat akibat banjir lahar dingin Marapi dan banjir dari Gunung Singgalang hingga Desember tahun lalu. 7 bulan masa tanggap darurat menjadi tak berarti karena jalan sepanjang hanya 1,5 kilometer tak diperbaiki. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Bisa ya Allah, bisa. Petugas pemadam Pasaman mengevakuasi seorang bayi laki-laki yang menjadi korban amukan si jago merah di Nagari Sitombol, Kecamatan Padang Gelugur Pasaman. Saat dievakuasi, korban sudah meninggal dunia. Ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, korban tengah tertidur lelap di dalam ayunan di rumahnya. Sedangkan orang tua korban pergi berjualan ke SMA Negeri 1 Padang Gelugur yang lokasinya tak jauh dari rumah mereka. Rumah yang terbakar adalah sebuah rumah semi permanen. Mendapat laporan kejadian itu, petugas pemadam kebakaran langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Namun karena banyaknya material rumah yang mudah terbakar, api dengan cepat membesar dan melahap isi rumah semi permanen itu. Api dapat dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Kalau bangunannya kami pas di lokasi itu semi permanen. Kalau korban jiwa kami dapat informasi pas di lokasi bahwa ada korban balita diperkirakan jenis kelamin laki-laki sekitar umur 1,5 tahun. Untuk korban meninggal ya Pak? Korban meninggal dunia.
Setelah dievakuasi, jenazah balita dibawa petugas ke Rumah Sakit Tuan Kurau di Kecamatan Padang Gelugur untuk divisum. Setelah itu, jenazah diserahkan ke pihak keluarga. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.